Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Afam. Nah, kembali lagi Fatih hadir menyapa ruang Anda rekan Afam. Tepatnya di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan di sini kita masih ada talk show rekan Afam. Semalam ada talk show, sekarang juga ada talk show ya. Kalau dengar suara Fatih kayaknya talk show terus itu. Jadi di sore hari ini rekan Afam, kita ada talk show bersama DJP ya, Dijen Pajak rekan Afam, membahas tentang serba-serbi SPT tahunan dan ter PPH pasal 21. Ini ter apa nanti kita bahas ya rekan Afam ya. Kira-kira ter apa nih? Tercinta kah atau mungkin ter yang lain gitu. Jadi di sini sebelumnya Fadli kita bacakan dulu untuk pengenalan KPP Pratama Padang Sidimpuan. Dan di sini sudah ada tim penyuluh KPP Pratama Padang Sidimpuan. Untuk wilayah kerja KPP Pratama Padang Sidimpuan ada di Kota Padang Sidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, KP2KP Sibuhuan. Kemudian ada Kabupaten Mandailing Natal, KP2KP Panyabungan. Dan pelayanan yang diberikan adalah pendaftaran NPWP, kemudian PKP dan pelaporan SPT masa dan SPT tahunan, konsultasi, sosialisasi serta edukasi kewajiban perpajakan. Dan di sini kita sapa langsung untuk narasumber kita di sore hari ini rekan Afam. Ada Kak Tiara dan ada juga Kak Indah rekan Afam. Dan untuk Kak Tiara dulu. Halo Kak Tiara, gimana kabarnya Kak? Ya. Halo Bang Fadli dan kawan pajak di rumah. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Jadi kayak mana tadi Kak perjalanan dari kantor mungkin ya menuju Rawafam? Ada deg-degan atau udah biasa gitu? Deg-degan sedikit ya. Sedikit ya, Rawafam ya. Di sampingnya masih ada ini Rawafam narasumber kita yang gak kalah cantik ya Rawafam. Di sini ada Kak Indah Rawafam. Halo Kak Indah, gimana kabarnya Kak Indah? Halo Kak Fadli dan kawan pajak di rumah. Kabarnya memang agak kurang baik ya, agak serak-serak gitu. Tapi nggak mematahkan semangat untuk datang ke sini. Iya, jadi rekan Afam karena kurang baik ini masih semangat gitu ya kan, apalagi rekan Afam di rumah harus lebih semangat lagi dong ya kan. Apalagi yang lagi dengerin di sini sambil jualan ya kan, makin semangat jualannya setelah dengar suara cantiknya Kak Indah. Suara seraknya. Oke deh rekan Afam, itu dia untuk pengenalan narasumber kita di sore hari ini rekan Afam. Dan di sini langsung aja ya rekan Afam kita bahas untuk talkshow kita. Di sini tadi kita sudah berkenalan dengan para narasumber. Sekarang kita akan langsung menanyakan apa nih Kak tema yang akan dibawakan pada bincang-bincang kita sore hari ini. Jadi Kak Fadli dan kawan pajak di rumah, tema kita yang akan kita bawakan itu mengenai serba-serbi SPT tahunan dan ter PPH pasal 21. Nah, jadi saat ini kan kita sudah memasuki masa-masa pelaporan SPT tahunan, baik itu bagi orang pribadi maupun bagi badan, dan juga mengenalkan hal yang baru kepada kawan pajak mengenai penggunaan ter PPH pasal 21 bagi pemotong atau pemberi kerja. Wow, sangat menarik ya rekan Afam ya. Berbicara tentang SPT tahunan, apa sih Kak definisi dari SPT tahunan ini? Jadi Kak Fadli dan kawan pajak di rumah, surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, atau harta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Begitu dia Kak Fadli dan kawan pajak di rumah. Oke, jadi itu dia rekan Afam ya. SPT itu surat pemberitahuan ya. Iya betul sekali. Jadi jangan salah lagi ya. Apa sih SPT dari kalau dengar iklan kita ya? Lagi ngapain bang Saka kan ya. Oke deh, di sini juga Fadli mau nanya juga kembali ya Kak ya. Siapakah yang berkewajiban melaporkan SPT tahunan ini? Nah, untuk Kak Fadli dan kawan pajak di rumah, jadi yang berkewajiban untuk melaporkan SPT tahunan adalah wajib pajak, seluruh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan yang memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak Kak Fadli. Oke, jadi semua rekan Afam yang memiliki NPWP wajib membuat SPT tahunan rekan Afam ya. Jadi karena udah diwajibkan ini Kak, jadi adakah dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk lapor SPT tahunan? Oke Kak Fadli dan kawan pajak di rumah, jadi kita harus memahami dulu ada dua kategori kawan pajak untuk orang pribadi dan badan. Dan untuk orang pribadi juga dibagi dua. Pertama itu dikategorikan sebagai non karyawan, yang kedua itu untuk karyawan. Yang pertama
Yang non karyawan dulu nih kita bahas Kak Fadli. Yang non karyawan adalah wajib pajak yang memiliki pekerjaan bebas atau kegiatan usaha, maka dokumen yang disiapkan itu adalah rekapitulasi peredaran usahanya dan bukti pembayaran pajak jika ada pajak yang dibayarkan dalam 1 tahun itu Kak Fadli. Nah, bagi wajib pajak orang pribadi, contohnya karyawan, PNS, yang disiapkan itu adalah formulir bukti potong 1721 A1 untuk karyawan swasta dan A2 untuk PNS atau ASN yang diperoleh dari pemberi kerja atau bendahara atau payrollnya. Terus ada lagi, yaitu bagi wajib pajak yang badan tadi tuh Kak Fadli dan kawan pajak di rumah, yang disiapkan itu adalah laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi pada tahun sepanjang tahun 2023. Begitu dia Kak Fadli dan kawan pajak di rumah. Oke, lalu bagaimana cara pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi maupun badan, Kak? Jadi kawan pajak di rumah dan Kak Fadli, untuk pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi maupun badan sama saja kanalnya ya, melalui DJP online. Kawan pajak dapat mengakses DJP online untuk pelaporan SPT. Nah, dalam DJP online ada 2 nih Kak Fadli, e-filing dan e-form. Nah, untuk alamatnya sendiri dapat diakses di laman https://djponline.pajak.go.id. Nah, karena layanan itu, para wajib pajak bisa menghemat waktu dan menghemat biaya, karena nggak perlu lagi nih Kak Fadli dan kawan pajak datang ke kantor pajak, dan nggak perlu lagi mengantri lama untuk ke kantor pajak. Jadi, hemat waktu dan hemat biaya. Selain itu, layanan pajak online juga dapat diakses kapan saja dan di mana aja. Asal ada koneksi internet, ada device-nya, bisa dilaporkan. Sehingga untuk penyampaian SPT dapat dilakukan setiap saat selama 24 jam real time. Kalau jam 1 pagi juga bisa nih kawan pajak di rumah. Dan untuk tutorial penggunaan e-file dan e-formnya, kawan pajak di rumah bisa akses melalui YouTube Ditjen Pajak RI ya kawan pajak di rumah. Namun apabila kawan pajak di rumah yang masih memiliki kendala, kesulitan dan butuh bantuan untuk didampingi atau diedukasi, silahkan datang ke kantor pajak terdekat, khususnya kantor pajak Pratama Padang Sedempuan. Begitu dia Kak Fadli dan kawan pajak di rumah. Wah, ternyata sangat mudah ya dengan Alfam ya. Karena layanannya juga 24 jam. Bagi yang kurang ngerti bisa juga cek YouTube-nya gitu ya Kak ya, di Ditjen Pajak RI ya. Langsung aja diketik, di iklannya juga ada. Jadi di sini Fadli mau nanya kembali Kak, caranya memberikan solusi bagi kawan pajak yang tempat tinggalnya cukup jauh dari kantor, kemudian batas waktu pelaporan SPT tahunan sampai kapan Kak gitu? Nah, pertama untuk batasnya dulu ya Kak Fadli dan kawan pajak di rumah. Batas waktu penyampaian SPT ini dibagi 2 nih kawan pajak di rumah. Pertama yang untuk orang pribadi, yang kedua untuk wajib pajak badan. Nah, untuk orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Maksudnya bagaimana itu? Nah, 3 bulan setelah tahun 2023 berakhir, itu tanggal 31 Maret 2024 untuk orang pribadi. Sedangkan untuk yang badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Maksudnya tanggal 31 April 2024 paling lama untuk wajib pajak badan. Begitu dia Kak Fadli dan kawan pajak di rumah. Jadi paling lama bulan Maret tanggal 31 gitu ya Kak ya? Iya, betul sekali. Kemudian di bulan April juga tanggal 31. Tanggal 30 April. Tanggal 30 karena April. sampai tanggal 30 aja. Iya ya. Oke deh, jadi rekan Alfam ya, diingat ya, paling lama itu tanggal 30 Maret 2024 dan tanggal 30 April 2024. Nah, di sini yang paling kita takutkan nih, adakah sanksi apabila telat melaporkan SPT tahunan? Ya Kak Fadli dan kawan pajak di rumah, kalau soal sanksi namanya kewajiban, jika tidak ditunaikan pastinya ada sanksi ya kawan pajak di rumah, ada sanksinya. Kalau kawan pajak tidak menyampaikan ataupun terlambat 5 menit aja, 1 menit aja, nah sanksinya itu dikenai denda sebesar 100.000 untuk orang pribadi, sedangkan untuk wajib pajak badan itu dikenakan denda sebesar 1 juta untuk SPT tahunan badan jika dilaporkan terlambat ataupun tidak dilaporkan. Begitu dia Kak Fadli dan kawan pajak di rumah. Iya, jadi rekan Alfam, ayo kawan pajak segera melaporkan SPT tahunannya sampai dengan akhir Maret 2024 untuk orang pribadi ya rekan Alfam ya, dan untuk badan sampai tanggal 30 April
2024. Jangan sampai telat rekan Afam. Nanti dapat surat cinta dari kantor pajak ya. Kalau udah dapat surat cinta tuh baru nah. Baru mau lapor ya Bang. Iya benar banget. Langsung lah gerak gitu ya Kak ya. Jadi karena udah kita bahas tentang SPT tahunan rekan Afam dan sudah cukup jelas dari narasumber kita tentang penjelasan SPT tahunannya. Jadi buat rekan kawan pajak juga, rekan Afam juga yang mau bertanya di sore hari ini, langsung aja, gampang banget caranya. Langsung aja di chat ataupun di SMS, atau mungkin nanti kita akan ada kuis ya rekan Afam ya. Jadi standby terus, nanti ada hadiah menarik loh, atau surat cinta nih. Kira-kira mau dikasih hadiah menarik atau surat cinta? Hadiah menarik dong Bang. Oke, jadi akan ada hadiah menarik untuk rekan Afam yang berhasil menjawab kuis kita dan udah aktif juga untuk bersama kita di sore hari ini. Jadi kita break dulu sejenak ya rekan Afam, jangan kemana-mana, stay tune terus di Monopakar Afam, Your Lifestyle. 105 Afam, Your Lifestyle. Ya rekan Afam, kembali lagi Fatih menyapa Anda bersama narasumber kita ya. Dan tadi kita udah bahas tentang SPT tahunan rekan Afam. Dan sudah cukup jelas ya kalau SPT itu adalah surat pemberitahuan rekan Afam ya. Nah tadi udah sedikit bincang-bincang bersama Kak Indah ya rekan Afam tentang SPT tahunan. Jadi di sini Fatih kembali dulu ke Kak Indah lagi ya rekan Afam ya. Di sini Kak Indah kita udah bahas tentang SPT tadi ya Kak. Kemudian adakah yang ingin ditambahkan sebelum kita beralih ke Kak Tiara? Ada nih Kak Fadli dan kawan pajak di rumah. Nah untuk kawan pajak di rumah, sebagai informasi kawan pajak di rumah, zakat juga merupakan suatu pengurang penghasilan kena pajak loh di SPT tahunan. Namun tidak semua zakat yang menjadi pengurang ya kawan pajak. Hanya zakat yang disalurkan melalui badan-badan yang diatur dalam peraturan pemerintah itu yang bisa menjadi pengurang pajak. Contohnya apa nih? Contohnya Badan Amil Zakat, yang lain contohnya Las Dompet Duafa Republika dan lain-lain. Jadi kalau teman pajak memberikan zakat selain yang diatur dalam peraturan pemerintah, itu tidak menjadi pengurang pajak ya kawan pajak di rumah. Jangan lupa ya kawan pajak, bukan semua zakat yang kita beri. Contohnya kalau misalnya nih kita memberikan zakat ke masjid, itu tidak diakui ya kawan pajak, tidak diakui sebagai pengurang. Begitu dia Kak Fadli dan kawan pajak di rumah. Untuk peraturan lebih lanjutnya itu ada di Per 15 PJ tahun 2012. Begitu dia Kak Fadli dan kawan pajak di rumah. Oke, jadi pajak juga merupakan salah satu faktor untuk pengurangan biaya pajak ya Kak? Zakat bisa mengurangi pajak Kak Fadli, tapi tidak semua zakat yang kita bayarkan. Jadi itu dia rekan Afam ya, ternyata zakat juga bisa mengurangi pajak ya. Jadi jangan lupa berzakat juga ya. Jangan lupa bayar pajaknya rekan Afam ya. Enak tuh ya, beramal sambil memenuhi kewajiban rekan Afam. Nah kita langsung aja nih ke Kak Tiara yang udah senyum-senyum aja dari tadi rekan Afam ya, udah menunggu giliran gitu. Di sini itu dia pembahasan tentang SPT tahunan rekan Afam. Sekarang kita bahas dulu mengenai hal yang baru saja dikeluarkan oleh DJP. Kira-kira apa yang mau kita kenalkan ini Kak Tiara? Oke, Bang Fadli dan kawan pajak. Jadi hal baru yang mau kami kenalkan di sore hari ini tentunya adalah TER. Tadi seperti yang sudah disampaikan Kak Indah di awal ya. Tapi TER di sini ini bukan imbuhan. Tadi Bang Fadli bilang TER apa? Tergantung ya, tergantung. Bukan tergantung ya kawan Bang Fadli dan kawan pajak. Jadi TER ini merupakan singkatan dari tarif efektif rata-rata. Jadi tarif efektif rata-rata untuk pajak penghasilan pasal 21, PPh pasal 21 yang berlaku sejak 1 Januari tahun 2024. Jadi sudah berlaku mulai 1 Januari 2024 kemarin, dan aturan TER ini sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023, di mana ada aturan turunannya juga di dalam PMK 168 tahun 2023. Gitu Bang Fadli dan kawan pajak. Oke, jadi itu dia rekan Afam ya, ternyata ternya bukan tergantung, tercinta dan lain-lain gitu ya. Ternyata ternya ini adalah tarif efektif rata-rata rekan Afam. Kira-kira seperti apa sih itu Kak? Oke, jadi Bang Fadli dan kawan pajak, kalau sebelum berlakunya PP 58 tahun 2023 ini kan kita sebagai pemotong PPh pasal 21 atau pemberi kerja itu melakukan penghitungan PPh pasal 21 atas gaji karyawan yang dibayarkan setiap bulan itu menggunakan tarif pasal 17 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, setelah berlakunya PP 58 ini atau sejak 1 Januari 2024,
pemberi kerja tadi atau pemotong PPh pasal 21 itu menghitung PPh pasal 21-nya dengan tarif efektif, di mana tarif efektif ini terdiri atas tarif efektif bulanan dan harian. Nah, tarif efektif bulanan ini dikategorikan berdasarkan besarnya penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. Jadi pada 1 Januari, kondisi di 1 Januari. Adapun kategorinya itu dibagi menjadi 3. Ada kategori A yang diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status penghasilan tidak kena pajak. Yang pertama, tidak kawin tanpa tanggungan atau biasa kita kenal dengan TK0. Kemudian yang kedua adalah tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang atau TK1. Dan yang ketiga adalah kawin tanpa tanggungan atau K0. Nah, sementara untuk kategori B itu diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP. Yang pertama adalah tidak kawin dengan jumlah tanggungannya sebanyak 2 orang, jadi kita kenal biasanya TK2. Kemudian yang kedua adalah tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang atau TK3. Kemudian yang ketiga, kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang, K1. Dan yang keempat adalah kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang atau K2. Nah, di kategori yang ketiga adalah kategori C, di mana kategori C ini diterapkan atas penghasilan bruto bulanan atau penghasilan kotor bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang atau K3 gitu. Oke, jadi itu dia rekan Afam ya. Kemudian untuk cara menghitung penghasilannya bagaimana nih Kak? Oke, kalau untuk menghitung PPh pasal 21 atas penghasilannya tadi ya Bang Fadli dan kawan pajak. Jadi untuk penghasilan yang diterima setiap masa, setiap bulan kecuali masa terakhir, itu nantinya akan menggunakan tarif efektif rata-rata ini. Jadi kalau misalnya bulan Januari itu akan dihitung menggunakan tarif efektif rata-rata. Pokoknya selain masa terakhir pegawai tersebut bekerja. Kemudian dengan menggabungkan seluruh penghasilan yang diterima di bulan tersebut, lalu akan dikalikan dengan tarif efektif rata-rata. Jadi nanti kawan pajak di rumah juga bisa melihat rincian tarif efektif rata-ratanya ini di lampiran PP nomor 58 tahun 2023, karena rinciannya ini cukup banyak, jadi nanti bisa kembali dibuka lagi lampirannya gitu ya Bang Fadli dan kawan pajak untuk meng-cross check kembali supaya tidak salah ketika menghitung PPh pasal 21-nya. Nah, kalau sebelumnya menghitungnya itu cukup kompleks karena menggunakan tarif 17 tadi, dengan adanya PP 58 ini, dengan adanya TER ini, jadi lebih sederhana untuk menghitungnya yang untuk bulanannya. Nah, kemudian gimana nanti di akhir tahunnya atau di masa pajak terakhirnya? Nah, untuk PPh pasal 21 terutang pada masa pajak terakhir itu merupakan PPh terutang 1 tahun yang dihitung menggunakan pasal 17 dikurangkan dengan PPh pasal 21 yang sudah dipotong sebelumnya sesuai dengan TER mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan November jika pegawai tadi itu bekerja selama 12 bulan full. Jadi kan nanti masa terakhirnya itu di Desember gitu ya, nanti tinggal diselesaikan aja. Oh, begitu ya Kak ya. Tadi disebutkan juga mengenai TER harian, itu bagaimana maksudnya Kak? Oke, kalau tadi kita udah TER bulanan, sekarang TER harian ya Bang ya. Kalau TER harian itu dasar pengenaannya atau pemotongan PPh pasal 21-nya untuk pegawai tidak tetap yang dalam hal penghasilan brutonya itu tidak diterima atau diperoleh secara bulanan, jadi dibayarkannya bisa harian atau mingguan. Nah, dan jumlah penghasilan bruto seharinya itu nggak sampai dengan 2.500.000, jadi masih di bawah 2.500.000. Kemudian ini ada ada penghasilan bruto sehari dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh harian, atau rata-rata penghasilan bruto sehari dalam hal penghasilan diterima atau diperoleh selain harian. Kemudian yang kedua itu tidak diterima atau diperoleh secara bulanan dalam jumlah penghasilannya sehari lebih dari 2.500.000, di mana itu akan dikenakan 50%-nya. Jadi DPP-nya tadi kan 2.500.000, nanti sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Nah, untuk tarifnya ini ada 2, Bang Fadli dan kawan pajak, di mana kalau misalnya penghasilan hariannya kurang dari sama dengan 450.000, itu tarifnya adalah 0%.
Jadi nanti berapa penghasilannya dikalikan sama 0%. Kalau penghasilan hariannya itu lebih dari 450.000 sampai dengan 2.500.000 per hari, itu tarifnya adalah 0,5%. Jadi nanti akan mengalihkan 0,5% dikali dengan berapa penghasilan bruto hariannya. Seperti itu, Bang Fadli. Jadi itu dia rekan FM ya, untuk tarif-tarif dan perhitungannya ya Kak ya. Dan di sini jadi pegawai yang penghasilannya dibayarkan secara harian, apakah ada beda dengan pegawai yang bulanan Kak? Ya, tentunya ada sedikit perbedaan ya Bang ya. Di ketentuan terbaru ini untuk pegawai yang menerima penghasilan secara harian, mingguan atau borongan akan dibuatkan bukti potong harian juga. Jadi sesuai kapan dibayarkan penghasilannya itu. Kalau misalnya dibayarkan harian, berarti si pemberi kerja wajib untuk menerbitkan bukti potongnya setiap hari pada saat melakukan pembayaran penghasilannya. Dan bukti potong tersebut juga harus diserahkan kepada penerima penghasilan atau si karyawannya tadi, pegawai tidak tetapnya tadi, sebagai dasar dokumen untuk pelaporan SPT tahunannya nanti. Tapi kalau untuk pegawai atau karyawan yang penghasilannya dibayarkan secara bulanan dan itu diterbitkan bukti potong bulanan, kemudian nanti di akhir masa pajaknya, di akhir masa pajak terakhirnya itu akan diterbitkan A1 untuk pelaporan SPT tahunannya. Jadi meskipun sudah menerima bukti potong bulanan, tapi tetap wajib untuk menerbitkan bukti potong 1721 A1 sebagai dasar si karyawan melaporkan SPT tahunan. Gitu Bang Fadli dan kawan pajak. Oke, jadi itu dia rekan FM ya. Di sini ada pertanyaan Kak, katanya untuk yang orang pribadi wajib pajak itu penghasilannya berapa baru kena pajak katanya gitu Kak? Oke, berapa baru kena pajak? Jadi kan kalau untuk orang pribadi itu kita mengenal ada penghasilan tidak kena pajak ya Bang, terutama untuk karyawan atau pegawai. Nah, PTKP ini kita kenal mulai dari PTKP paling rendah itu ada TK 0 atau tidak kawin dengan tanggungan 0, di mana PTKP paling rendah ini sebesar 4.500.000 per bulan atau 54 juta per tahunnya. Nah, jadi nanti kalau misal penghasilan kawan pajak yang tadi statusnya TK 0 masih di bawah 4.500.000 per bulan atau 54 juta per tahun, berarti itu belum dikenakan pajak. Tapi kalau misal udah di atas itu, berarti nanti akan dikenakan pajak. Nah, untuk status perkawinan itu akan ditambahkan dengan PTKP sebesar 4.500.000. Untuk tanggungan juga sebesar 4.500.000. Setiap satu tanggungannya dengan maksimal tanggungan itu adalah 3 orang Bang Fadli dan kawan pajak. Jadi nanti bisa ditambahkan berapa jumlah PTKP setahun pegawai tersebut gitu, atau orang pribadi tersebut. Iya, jadi itu dia rekan FM ya, untuk batas penghasilan yang bisa kena pajak gitu ya. Dan nanti kalau lebih jelasnya lagi, datang aja rekan FM ke kantor pajak terdekat ya. Nanti akan diajarin Kak Tiara rekan FM sekarang hitung-hitungnya. Kak Tiara jagonya tuh. Kemudian di sini ngomong-ngomong Kak, berlaku mulai kapan Kak perhitungan PPh pasal 21 menggunakan TER? Oke, jadi seperti tadi berlakunya PP-nya atau peraturan pemerintahnya, jadi perhitungan PPh pasal 21 menggunakan TER ini berlaku sejak masa pajak Januari atau bulan Januari tahun 2024. Jadi sebenarnya ini sudah mulai berjalan sejak bulan kemarin Bang Fadli dan kawan pajak. Nah, tadi kan kita juga udah bicara tentang aturan barunya, tarif barunya. Tidak hanya tarif dan aturannya aja yang baru, tapi aplikasi atau sarana penyampaian pelaporan SPT bulanannya pun ada yang baru nih Bang Fadli dan kawan pajak. Di mana ini diatur di dalam Peraturan Dirjen Pajak nomor 02/PJ tahun 2024. Jadi kalau sebelumnya kawan pajak di rumah itu mungkin melaporkan SPT 21 menggunakan ISPT, kemudian CSV-nya diupload ke dalam e-filing melalui DJP online. Nah, sekarang ini mulai masa pajak Januari kawan pajak melaporkan SPT 21 itu melalui DJP online. Jadi hanya menggunakan DJP online dari menu eBupot 2126. Nah, kalau dulu di SPT itu kan biasanya diinstal dulu nih Bang Fadli dan kawan pajak ke komputer atau laptop sebelum menggunakan. Nah, ini kan mungkin mempersulit ya, apalagi mungkin kadang aplikasinya tidak cocok dengan laptopnya gitu. Nah, kalau sekarang ini nggak perlu lagi. Jadi kawan pajak cukup buka melalui laman DJP online. Jadi sudah web based gitu, dan kalaupun misalnya ada laptop yang rusak atau komputer yang rusak, kawan pajak juga jadinya nggak perlu khawatir nih Bang Fadli dan kawan pajak, karena
database-nya nggak akan hilang lagi karena sudah web based tadi. Jadi database-nya udah online secara real time. Nah, jadi pada saat mau melakukan pelaporan mulai dari pembuatan bukti potong, perekaman NTPN sampai dengan pelaporan SPT 21-nya itu dilakukan semuanya melalui e-Bupot 2126 pada DJP online masing-masing pemberi kerja. Gitu Bang Fadli dan Bang Pajak. Oke, jadi itu dia. Kenapa ya? Boleh diulang Kak, aplikasi pelaporan SPT-nya apa tadi Kak? Aplikasi pelaporan SPT-nya melalui web DJP online. Jadi sama seperti lapor SPT tahunan, djponline.pajak.go.id melalui menu e-Bupot 2126. Oh iya Bang Fadli dan kawan pajak, ini kan juga karena ada perubahan penggunaan aplikasi, jadi ketentuan pembuatan bukti potongnya juga ada yang sedikit berubah. Kalau mungkin dulu kawan pajak ketika melakukan pembayaran penghasilan kepada pegawai atau karyawannya itu di bawah PTKP, itu kan dilaporkannya biasanya di kolom B pada induk SPT 21. Nah, sejak berlakunya e-Bupot ini, walaupun pembayarannya itu di bawah PTKP atau PPh pasal 21 yang dipotong adalah sebesar Rp0, itu wajib pajak tetap wajib untuk menerbitkan bukti potong kepada pegawai atau karyawan penerima penghasilan tersebut, gitu Bang Fadli dan kawan pajak. Jadi nanti setiap bulan tetap wajib untuk melaporkan SPT 21-nya melalui e-Bupot 2126. Oke, jadi rekan Alfam itu dia ya untuk pelaporan SPT tahunannya. Dan buat rekan Alfam yang mungkin masih bingung, masih belum mengerti, boleh nih langsung aja berkunjung ke kantor pajak terdekat rekan Alfam. Dan mantap sekali ya rekan Alfam, apalagi zaman sekarang itu udah zaman serba digitalisasi. Baik, bincang-bincang pada sore ini penting sekali ya rekan Alfam ya. Dan kemudian kita akan langsung ke sesi pertanyaan atau kuis di sore hari ini rekan Alfam ya. Jadi dengarkan baik-baik ya rekan Alfam. Tadi udah dijelaskan oleh sebelumnya di sini ada pertanyaan ya Kak sebelum kita ke kuis ya, dari Bang Karomar Siregar katanya. Berarti sistem perhitungan pajak di DJP online sudah beda dengan tahun 2023 ya Kak katanya. Iya benar. Kalau untuk ini tadi yang bertanya dari pihak ini ya, pihak bukan maksudnya Bang, dari badan ya pemotong PPh pasal 21. Iya benar. Jadi tidak lagi menggunakan ISPT 21 tapi sudah menggunakan e-Bupot. Kalau di ISPT 21 yang penghasilannya di bawah PTKP itu tidak dibuatkan bukti potong, di e-Bupot ini dibuatkan bukti potong. Jadi sarana penyampaian SPT-nya sudah berbeda gitu. Jadi jangan sampai salah menyampaikan SPT gitu, karena di ISPT itu tidak diakomodir tarif efektif rata-rata ini, sementara kan sejak Januari itu kita sudah menghitung PPh pasal 21-nya menggunakan tarif efektif rata-rata gitu. Iya, makasih buat Bang Karomar Siregar yang dari tadi udah nge-give ini ya Kak. Ada kopi, ada jeruk, kayaknya minum ini. Jadi rekan Alfam, sebelum kita ke kuis kayaknya kita break dulu sejenak ya. 105 Alfam, New Lifestyle. Ya, rekan Alfam, kembali lagi Fadli dan narasumber kita menyapa ruang Anda rekan Alfam. Dan di sini kita langsung aja ke sesi tanya jawab dan kuis ya rekan Alfam ya. Di sini kita berikan kepada rekan Alfam yang mau bertanya dan juga mau menjawab kuis, langsung aja di telepon ataupun di SMS di nomor 082299996105 ya rekan Alfam dah. Dan langsung aja Fadli bacain untuk kuisnya rekan Alfam. Di sini pertanyaan yang pertama yang tadi udah kita ulang-ulang dari tadi jawabannya rekan Alfam. Kapan batas waktu penyampaian SPT tahunan orang pribadi dan badan? Tadi udah disampaikan Kak Indah rekan Alfam. Kemudian di belakangnya ada pertanyaan kedua, yaitu berapa sanksi administrasi tidak melaporkan SPT tahunan orang pribadi dan badan? Oke, kita ulang rekan Alfam. Berapa sanksi administrasi tidak melaporkan SPT tahunan orang pribadi dan badan? Dan pertanyaan yang terakhir rekan Alfam, apa nama aplikasi pelaporan SPT PPh 21 yang terbaru? Oke, sudah cukup jelas rekan Alfam ya untuk pertanyaannya. Silahkan rekan Alfam bagi yang ingin menjawab langsung aja di telepon ataupun di chat WhatsApp di nomor 082299996105 ya rekan Alfam ya. Dan ini kita tunggu beberapa hari. Canda rekan Alfam ya. Kita tunggu sampai talkshow ini berakhir rekan Alfam. Kita tunggu 5 menit untuk penelpon rekan Alfam. Dan untuk chat WhatsApp ataupun SMS
kita tunggu sampai nanti rekan Afam untuk waktu yang tentoid tidak ditentukan gitu rekan Afam ya. Jadi buat rekan Afam, ayo dong dijawab ya pertanyaan dari kita yang tadi udah disampaikan rekan Afam. Oke, sudah ada yang nelpon ini ya, langsung aja kita angkat rekan Afam. Halo. Halo. Halo, selamat sore. Iya, sore. Kang Sopanjak. Iya, sore juga. Dengan siapa di mana ini? Dengan Anjeli dari Sihitang. Oke, jadi mau jawab yang mana ini orang Sihitangnya? Iya bang, mau jawab nomor 1 dong bang. Iya, kapan batas waktu penyampaian SPT tahunan orang pribadi dan badan? Oke, langsung dijawab nih ya bang. Iya, langsung aja, jangan nunggu besok. Untuk orang pribadi itu pada 31 Maret 2024 dan juga untuk badan pada 30 April 2024 bang. Oke, itu benar nggak sih Kak Tiara dan Kak Indah? Iya, benar Betul sekali. sekali. Selamat Anjeli. Oke, selamat ya Anjeli ya. Nanti hadiahnya bisa dijemput ke radio kita ya rekan FM ya. Oke, terima kasih sudah menelpon ya Anjeli ya. Siap bang. Siap, oke. Itu dia rekan FM ya dari Anjeli yang udah menjawab pertanyaan yang pertama. Ini kita batasi berapa? 3 ya Kak ya? 3 pertanyaan. Oke, jadi buruan rekan FM kita tungguin ya. Buat rekan FM yang udah lagi nge-type di sini langsung aja dikirimin, jangan lambat-lambat, nanti kalau udah nge-type nanti nggak terkirim bahaya juga diserobot orang gitu ya rekan FM ya. Tadi pertanyaan pertama udah dijawab oleh Anjeli. Kemudian pertanyaan kedua rekan FM, berapa sanksi administrasi tidak melaporkan SPT tahunan orang pribadi dan badan rekan FM? Dan kembali kita cek melalui WhatsApp rekan FM. Di sini katanya udah ada yang menjawab nomor 2 rekan FM. Sanksi administrasi tidak melaporkan SPT tahunan sebanyak 100.000 untuk orang pribadi dan 1 juta untuk badan, katanya dari Putra di Tanobato. Itu benar nggak sih Kak? Oke, benar sekali. Selamat Putra. Iya, selamat Putra ya, udah dapat ini hadiah juga ya. Oke, ini ada yang miss call kan apa? Aduh. Buat yang lagi miss call, ayo dong. Isi dulu pulsanya ya. Padli tahu pengen gabung, pengen dapat hadiah kan. Tapi kalau nggak ada pulsa susah juga. Oke, jadi di sini pertanyaan yang terakhir nomor 3 rekan Afam, apa nama aplikasi pelaporan SPT PPH 21 yang terbaru? Ya, itu dia rekan Afam ya, Pak diulang ya. Apa nama aplikasi pelaporan SPT PPH 21 yang terbaru? Tadi udah dibahas sama Kak Tiara rekan Afam terkait nama aplikasinya rekan Afam ya. Ada EE-nya gitu. Ada EE-nya. Iya, ada Elektronik. E-nya ya. Kira-kira apa ya rekan Afam ya. Tapi sebelumnya ayo dong, di sini sudah ada dari siapa ini, boleh di-spill ya, katanya ini Ebupot PPH 21 katanya. Oke, Iya. benar. Siapa tuh Bang namanya? Belum disebutin Oh, namanya Kak. Nanti kita tunggu dulu ya. Nanti kita bahas kembali ya. Oke, anonim Nanti, ya. Iya, anonim. Nanti kita tanya ya, jangan lupa rekan Afam ya, sebutin namanya ya. Nanti kita kasih hadiahnya. Jangan lupa juga datang ke radio kita. Langsung aja ke Jalan Jenderal Sudirman nomor 21 Kota Padang Sidimpuan rekan Afam. Nah, itu dia ya rekan Afam untuk kuis kita di sore hari ini. Semoga menambah wawasan kita mengenai perpajakan, dan bagi rekan Afam yang belum mengerti atau belum kurang jelas di sore hari ini, langsung aja datang ke kantor pajak terdekat rekan Afam ya. Langsung aja KPP Pratama Padang Sidimpuan membuka layanan perpajakan melalui WhatsApp atau SMS untuk pelayanan sebagai berikut rekan Afam. Pertama adalah permohonan aktivasi EVIN dan lupa EVIN melalui nomor 0812 3444 7118. Kemudian ada juga permintaan kode billing atau kode bayar pajak melalui nomor 0812 344 47118 rekan Afam. Jangan lupa juga rekan Afam ikuti KPP Pratama di sosial media ya, di Instagram @pajakpadangsidimpuan, Twitter @pajakpsidimpuan, kemudian Facebook KPP Pratama Padang Sidimpuan. Jadi buat rekan Afam yang kurang jelas boleh diikuti dulu ininya, sosial medianya. Kemudian KPP menghimbau kembali untuk segera lapor SPT tahun 2022.
2023 loh. Oh, 2023 ya. Oke, maaf ya rekan Afam ya. Jadi dihimbau kepada rekan Afam yang lagi mendengarkan di sore hari ini untuk segera lapor SPT tahun 2023 rekan Afam ya. Dan pesan yang disampaikan, seluruh pelayan tidak dipungut biaya dan jangan mengiming-imingi petugas dengan pemberian dalam bentuk apapun. Karena pegawai dilarang menerima gratifikasi rekan Afam. Kemudian jangan percaya kepada orang atau pihak-pihak yang menawarkan untuk mempermudah pengurusan. Karena seluruh pelayanan sudah sangat mudah dan jelas. Silahkan bertanya kepada pegawai yang berwenang, akan dengan senang hati menjelaskan jika Bapak Ibu mengalami kesulitan. Dan yang terakhir, laporkan jika ada oknum-oknum yang mencoba menawarkan bantuan dengan meminta sejumlah imbalan. Jadi para Afam udah cukup jelas untuk talk show kita di sore hari ini. Dan tidak lupa Fadi berterima kasih dulu untuk kedua narasumber kita. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa ya rekan Afam ya. Dan itu dia rekan Afam untuk talk show kita di sore hari ini. Akhir kata dari Fadli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.